Assalamualaikum guys. Ya, selamat pagi. Kita jumpa lagi ya guys hari ini dalam Lampilik Legend. Ya, kita terus dengan kita punya activity menarik pukat ataupun tarik jaring lobster. Kita tertumpu masih dengan pencarian lobster ya guys. Ya, kita kena lalui sama-sama bagaimana rumitnya mencari sang lobster. Ya, jom kita sama-sama saksikan guys. Hari ini apa kabar? Apa cerita kita hari ini? Jom, insya Allah semoga dipermudahkan segalanya ya. Kita tertumpu ya dengan pencarian lobster. Ya, seperti sedia maklum, harga lobster ketika ini cukup memberangsangkan hingga para nelayan menjadi igawannya siang malam pagi petang pencarian lobster nih. Ya, insya Allah guys, jom kita sama-sama guys lihat apa yang berlaku hari ini. Adakah kita kumpau atau sebaliknya? Ya, kalau kumpau lagi bermakna kita kumpau berdarah guys. Kalau hari ini andai kita kumpau berdarah namanya. Memang perit guys. Ya, cuaca hari ini pun elok. Kita terus dan kita punya misi ya hari ini dengan harapan yang sangat tinggi. Apapun kita sembang dengan cerita harga lobster ya ketika ini memang cukup cukup lumayan, tapi untuk mendapatkannya memang cukup juga lumayan. Cukup rumit guys untuk mendapatkannya ya. Jadi tidak heranlah harganya melambung tinggi, walaupun dalam arti kata harga keras bagi penggemar sang lobster. Tapi bagi saya guys, seorang nelayan,
Harga tuh sebenarnya masih murah, sebab dalam 1 bulan tuh sebenarnya kita belum tentu guys dapat. Ada kalanya tuh memang kumpau terus lah. 1 bulan lebih, ya bergantung ya. Memang susah sebenarnya untuk cari lobster nih. Kita terus ya guys. Air hari ini pun tidaklah deras sangat. Memang cukup baiklah untuk kita terus melabuhkan jaring. Memang senang lah, tapi sebenarnya air deras itulah kebiasaannya lobster. Senang sedikit lah kita perolehi, walaupun kita punya jaring tuh dipenuhi sampah sarap seperti botol plastik ataupun batu-batu yang berada di dasar ya. Tapi masa air deras lah tuh juga lobster kadang dia bebas bergerak ke sana ke sini berbanding dengan keadaan air yang tenang. Ya itu menurut saya punya inilah pandangannya sebagai seorang nelayan. Sama juga dengan cerita memancing. Ya air tenang pun kalau kita pergi memancing dia kurang lah sebenarnya. Yang banyak tuh kita kumpau. Aduh, baru ketam guys 1 ekor. Kalau kita boleh lihatnya, ini dia susahnya mencari si lobster nih. Ikan pari pula guys, tapi sayang parinya sudah buruk. Tapi kita kena hati-hati juga ya dengan dia punya duri ataupun dengan dia punya sengat tuh. Walaupun pari itu sudah mati, tapi bisa yang berada dalam dia punya sengat nih masih lagi ya. Kita kena hati-hati walaupun pari itu sudah mati, tapi bisanya tuh tetap ada. Ya beginilah kadang jadinya ya kita punya pukat. Kalau mengena pari ikan lobster, dia akan jadi beginilah. Ini mungkin salah satu hentapan ikan ataupun lobster yang ingin membebaskan diri dari perangkap jaring kita nih. Ya cukup mudah ya. Kita terus
kita hari ini kumpau, atau sebaliknya kita terus guys. Ya, selagi kita punya jaring itu masih berada di dasarnya, selagi itu juga lah harapan kita masih ada. Kita terus ya guys. Sudah menghampiri ya. Sudah menghampiri penghujung sebenarnya buat kita nih, sebab hari ini tidaklah panjang seperti biasa ya. Kita punya jaring nih ya, ketam lagi, sebab separuh kita punya jaring ini masih lagi dalam apa ini, masih lagi kusut, masih lagi dipenuhi sampah 2 hari lepas ya. Biasa risiko-risiko yang kita kena hadapi bila air deras, masa air deras, biasa itulah yang berlaku dengan kita punya jaring. Tapi bagi saya seorang nelayan yang memburu lobster ini, kadang walaupun kita sedar hari itu airnya cukup deras, airnya ya yang akan, apa kata orang, memudaratkan kita punya kerja-kerja, tapi kita kena teruskan juga guys. Kita kena teruskan ya. Kita buang dulu ini dia ya, sengat. Ada 2 sengat ikan pari ini. Kita kena guna kain lah sikitnya, alas untuk memegang dia punya duri itu, ataupun dia punya ya ekor, sebab ikan pari ini licin, badannya licin, jadi kita kena guna kain lah. Kalau tidak ada glove pun kita guna ya, macam biasa, macam tadi yang saya lakukan tuh. Kita tutup dengan kita punya baju tuh, ujung baju bagian lengan tuh ya, biar ada sedikit ya. Ini dia guys. Dua ekor ketam sih ya hari ini. Memang nampaknya kita hari ini kumpau lagi nih. Ini namanya kumpau berdarah guys. Apapun jangan mengalah ya, jangan mengalah guys. Masih lagi ada. Ya, ada lagi kita punya jaring tuh. Masih di dasar ya. Jadi masih lagi. Jangan berputus asa ya guys. Selagi kita punya jaring masih berada di dalam dasar tuh, tak kiralah dia pendek kah, panjang kah, janji dia masih berada di dasar tuh, selagi itu juga lah kita punya harapan dan impian masih tinggi ya untuk mendapatkan lobster. Apapun mungkin kata orang, itu hanya mainan dan perasaan si pemburu lobster ya. Tapi sebenarnya ya itulah, kita kena akui
kadang lobster ini ada di awal kita tarik jaring, ada tuh kalanya di penghujung pula ya guys. Jadi sudah jadi kebiasaan bagi seorang pemburu lobster. Harapan dan impian masih lagi selagi jaringnya tuh berada di dasar air. Ya, kita terus saja guys. Apapun kejap lagi ya, kita betul-betul sampai di penghujung. Sudah sampai ya, sudah sampai di penghujung. Kita punya pukat. Nah ini dia detik-detik yang kita tunggu, yang kita nantikan, akhirnya tiba ya guys. Ini dia penghujungnya, ini penghujung. Ya rumit kan. Harganya bagi segelintir iya keras, tapi bagi saya seorang nelayan yang mencari lobster nih dengan cara tradisional, ya nelayan kecil-kecilannya guys, tapi memang rumit lah untuk cari lobster nih, ya bukan mudah. Apapun, insyaallah kita jumpa lagi ya guys. Insyaallah kita akan jumpa lagi suatu hari nanti. Assalamualaikum.